wabarakatuh. Saya Rohani Wahini Siregar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 101233 Sibadoar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Hari ini saya bersama Ibu Wardiani. Beliau adalah guru kelas 6 di SD 101233 Sibadoar. Assalamualaikum Ibu Wardiani. Waalaikumsalam Bu Rohani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu Rohani sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya akan melakukan proses supervisi kelas. Baik Bu. Jadi Bu, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal kita Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Begitu ya Bu ya? Ya baik Bu. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Iya Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya tuliskan Bu, di sini Bu, melalui pengamatan dan menyaksikan video pembelajaran, murid dapat mengetahui karakteristik bangun ruang Bu. Oh, berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, Ya. berarti Ibu mengambil materi pembelajaran matematika ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan Bu ketika observasi nanti Bu? Oh, baik Bu. Untuk area pengembangan mungkin saya akan melakukan dua aspek ya Bu ya, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan Bu. Yang pertama, pada pengetahuan siswa diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik kubus Bu. Kemudian yang kedua, keterampilan siswa diharapkan dapat menafsirkan bentuk bangun ruang menyusun kubus yang tepat Bu, membuat bentuk kubus dari kertas karton dengan benar dan menjelaskan karakteristik kubus dengan benar, begitu Bu. Baik Bu, berarti area pengetahuan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah, berikutnya nih Bu, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya Bu? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang saya integrasikan dengan kompetensi sosial emosional, begitu Bu. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa Bu. Dan untuk model saya gunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning Bu. Berarti model pembelajaran PJBL ya Bu ya? Iya Bu. Dan untuk modelnya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok Bu, tanya jawab dan juga penugasan Bu. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan tadi ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Nah, kemudian Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan Bu di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan laptop dan infocus Bu. Untuk menampilkan video tentang media bangun ruang, kemudian karton berbentuk kubus, media bangun ruang, plastik dan kerangka besi bangun ruang, dan LKPD Bu. Baik Bu. Kira-kira nih Bu, Iya. Ibu kan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa Bu? Kemudian di kelas berapa dan juga di jam berapa kira-kira Bu? Iya Bu, kebetulan Bu saya ada jadwal di hari Kamis Bu, jam pertama di kelas 6 Bu. Baik Bu, jadi hari Kamis, untuk hari Kamis depan di kelas 6 jam pertama Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu ya? Baik Bu.
Nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan lagi Bu percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik Bu, baik. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini ya Bu ya? Ya, dari percakapan tadi Bu, saya mungkin mendapatkan gambaran tentang strategi dan media untuk yang akan digunakan nanti ketika pembelajaran di supervisi sehingga saya bisa mempersiapkan diri dan media tersebut dari sekarang Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk percakapan pra-observasi. Dan sampai ketemu ya Bu dalam kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Bu ya. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu sekali lagi Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Ibu semua. Selamat pagi semua. Pagi. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa bersama. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita. Sudah siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, nah, berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Hari ini ada kawan kita yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Untuk hari ini nanti kita akan belajar masalah bangun ruang ya. Apa itu bangun ruang nanti akan kita pelajari. Pernahkah kalian tahu bangun ruang? Bangun ruang itu ya. Kalau di ruangan kalian ini atau di luar sana, siapa tahu contoh bangun ruang? Seperti apa? Ya, seperti kardus. Kardus itu adalah contoh dari bangun ruang. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar masalah bangun ruang ini. Ya, kita akan bahas di sini ke pelajaran kita masalah bangun ruang. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, ya kita belajar masalah apa? Bangun ruang. Bangun ruang. Ya, tujuan kita belajar bangun ruang ini untuk apa? Kita belajar bangun ruang ini supaya kita tahu karakteristik atau ciri-ciri dari bangun ruang dan kita dapat menyebutkan macam-macam dari bangun ruang. Itu adalah tujuan kita untuk belajar materi bangun ruang ini. Ya, sebelum materi dijelaskan di sini, mari kita sama-sama dahulu melihat video ya yang menyatakan bangun ruang ini. Sama-sama kita dengarkan sebentar. Tuh ya. Ya, kita lihat dulu. Nah, di sini kita perhatikan
selesaikan itu. Ya. Tadi katanya, dengarkan dulu sampai di sini dulu, ya. Tadi katanya di situ si Cika mempunyai sebuah apa? Sebuah lembar kertas kado, dan satu lagi dia punya apa? Dia mempunyai sebuah kotak. Dia ingin membungkus kotak kado ini, ya. Perhatikan ibu, ya. Kotak kado, kotak dan kertas, ya. Ini adalah contoh dari bangun, ya. Yang ini namanya bangun ruang, yang ini bangun datar, ya. Kertas adalah contoh dari bangun ruang berbentuk persegi, dan kotak ini adalah contoh dari bangun ruang yang berbentuk kubus. Nah, sekarang kita dulu perhatikan apa itu kubus, ya. Kubus, perhatikan kalau ke depannya ini, kalau kita mau mencontohkan sebuah gambar, ya, kubus adalah bangun ruang, ya, yang memiliki, ini dia nanti, ya, bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Ya, kita perhatikan mana yang disebut sisi, mana yang disebut titik sudut, dan mana yang disebut dengan apa nanti, ya, rusuk. Ini kita buat dari A, B, C, D, E, F, G, dan H. Perhatikan. Apa nama kubus ini? Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ditanya kembali. Apa nama kubus yang di depan? A, B, C, D, E, F, G, H. Bagus. Ya, ini adalah nama kubus tersebut. Perhatikan. Yang di sini yang namanya sisi. Ya, perhatikan. Sisi adalah, di sini ada berapa sisinya? Ada 6. Yang pertama, sisi A, B, C, D, F. A, B, D, F. Ya kan? Bisa? Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan sisi satu lagi? Sisi apa? Sisi B, D, F, H. B, D, F, H. Ya kan? Bisa? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya, sisi apa lagi? C, ya, C, D, kemudian D, dan H. Sebagainya. Itu adalah contoh dari sisi. Sudah paham? Sudah. Ada lagi 2 lagi nih nanti, ya. Kemudian ibu akan melanjutkan contoh dari rusuk, ya. Rusuk. Oke, sudah 6 sisi. Kemudian rusuk. Rusuknya ada berapa? 16. Yang pertama rusuk apa? Rusuk A? Hah? Ya, 12 ya, 12. Oke, 12. Rusuk apa saja? Rusuk A, B. Ya kan? Kemudian rusuk apa lagi? C, D. Rusuk apa lagi? Rusuk CD, kemudian rusuk A, AC, ya kan? Siapa lagi dapat menyebutkannya? Maju. Siapa lagi? Rusuk apa lagi? Rusuk B, B, D. Kemudian rusuk apa lagi? Rusuk E, F. Kemudian rusuk apa lagi? GH. Kemudian rusuk apa lagi? HB enggak, kan? HB kan? HB. Dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari rusuk, ya. Nah, kemudian lagi yang terakhir nanti ada titik sudut. Iya. Contohnya apa titik sudut?
mempunyai berapa dari sisinya, yaitu ada 6. Kemudian rusuknya ada 12 dan titik sudutnya ada 8. Oke. Nah, sampai di sini yang mau ditanyakan. Ya, itu pertama yang namanya kubus, ya. Kubus ini yang disebut rusuk tadi ya. Ini adalah disebut dengan rusuk dari kubus. Kemudian yang kedua ada di sini bangun ruang yang namanya balok, ya. Apa itu balok? Apa ciri-ciri dari bangun ruang balok? Perhatikan. Antara kubus dan balok itu sama-sama mempunyai sisi, kemudian rusuk dan titik sudut yang sama, yaitu tetapi apa perbedaannya? Di sini perbedaannya adalah jika kubus itu sama panjang, kemudian jika ini balok itu tidak sama panjang, hanya bidang yang berhadapan yang sama panjang. Ini berhadapan dengan yang ini ya kan? Ini berhadapan dengan yang kanan dengan yang kiri, atas dengan yang bawah. Itu hanya bidang yang berhadapan dengan yang sama panjang, ya. Itu adalah perbedaan antara kubus dan balok, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Selanjutnya di sini kita ini ada limas, ada prisma. Ini ya prisma ya. Perhatikan prisma. Ini ada 2 prisma, ya. Yang ibu pegang sebelah kanan ini adalah prisma segi 6, ya. Yang di sebelah kiri ibu ini adalah prisma segi 5. Di mana letak persamaan dan perbedaannya, Bu? Perhatikan perbedaannya, ya, antara seginya. Ini kita hitung sama-sama. Berapa seginya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya dia disebut prisma segi 5. Ya, kemudian ini kenapa disebut dengan prisma segi 6? Karena dia memiliki segi sebanyak 6 segi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanya? Ya, sekarang ibu tanya sama kalian, apa yang dimaksud dengan kubus? Ya, kubus. Siapa tunjuk tangan? Siapa yang bisa? Kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi dan panjang yang sama. Udah, sampai di sini bedakan bangun ruang nanti yang ibu tanyakan. Bisa? Ya. Baiklah. Karena kalian sudah bisa, di sini kita akan membuat diskusi masalah bangun ruang, ya. Kita buka dulu diskusi kita. Silakan dulu bentuk kelompok. Di sini ibu minta kita membuat kelompok 4 orang, ya. 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang. Silakan dulu buat kelompoknya. Ya. Ya, perhatikan ya. Sebelum ibu kasihkan kalian kerja kelompok dan LKPD-nya, kita explicating dulu ya. Kita sama-sama explicating dulu. Kita sama-sama relate dulu supaya kita bisa lebih semangat. Silakan untuk berdiri di sini ya. Silakan berdiri. Semua. Ya, oke. Ya, oke. Jadi semuanya minta jawaban dulu tes breaking untuk apa? Supaya kita lebih semangat. Tadi lagi lebih semangat. Oke, ya. Kita coba dulu tes breakingnya sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
soal ya. Silakan dulu soalnya nanti dibahas ya, dibahas sama-sama. Oke, ya soalnya itu tolong dulu nanti dikerjakan satu-satu. Untuk pengerjaan untuk kelompok 1 ya, nanti akan membahas masalah kubus ya. Jadi kubus. Kemudian kelompok 2 akan membahas masalah balok ya. Dan kelompok 3 akan membahas masalah prisma segi 5 ya. Silakan dibahas apa saja ciri-ciri dari bangun ruang tersebut ya. Kemudian Ibu akan membagikan nanti ini akan menghasilkan apa jika kalian juringnya, jika kalian lipat akan menghasilkan ruang apa, ini juring ya. Dan kemudian ini ya, ini ada juring menarik, silakan di silakan ketua kelompoknya untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok pertama, baca dulu nak. Ya kesini ya. Silakan baca. Saya dari kelompok 1. Pegang. Silakan baca. Saya dari kelompok 1. Iya, dengarkan yang lain. Akan membaca hasil dan diskusi kelompok kami, yaitu tentang bangun ruang kubus. Sisi ada 6. Iya, sisi ada. 6. Iya, kemudian. Kosong ada 12. Iya. Titik sudut ada 8. Bagus. Sudah. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 maju, bacakan dulu hasil dari diskusinya. Karena Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok, yaitu tentang bangun ruang balok. Sisi ada 6. Tusuk ada. tunjukkan sisinya. Sisinya ada 6. Kemudian tusuknya sudah. Sisi ada 6. Tusuk ada 12. Ya. Titik sudut ada 8. Ya, tepuk tangan ya. Kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang bangun ruang prisma segi 5. Sisi ada 7, tusuk ada 15, titik sudut ada 10. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan. Sekarang silakan kumpulkan hasil yang ibu kumpulkan ya. Di sini nak kumpulkan semuanya. Oke, silakan nak kumpulkan. Perhatikan ya. Hari ini kita sudah belajar masalah bangun ruang ya. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari belajar hari ini? Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya bahwa ciri-ciri dari bangun ruang ya itu baik kubus, balok, limas, prisma segi 4, kemudian tabung dan bola itu semuanya itu macam-macam
macam-macam dari bangun ruang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau sudah tidak ada, Ibu akan soal tentang kubus. Silakan buka bukunya, ya. Itu semuanya nanti kita kerjakan di rumah untuk PR kita, ya. Ya, kita kerjakan di rumah nanti. Soalnya di halaman 40 nomor 1 sampai nomor 5. Di situ kita akan membahas. Di situ tolong dikerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpul kembali. Sampai di sini anak-anak. Ya. Sampai di sini hari ini materi kita. Ibu harapkan kalian bisa mencerna ataupun mencerna dan menerima apa yang sudah Ibu jelaskan, ya. Mulai dari awal tadi, apa yang pertama tadi, macam-macam dari bangun ruang. Coba sebutkan macam-macam dari bangun ruang tadi. Ada 7 yang pertama. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Kemudian selanjutnya apa lagi? Bola. Apa lagi? Tabung. Itu jangan lupa lagi. Macam-macam dari bangun ruang. Nah, sekarang selain sudah kita tahu macam-macam bangun ruangnya, kita harus tahu ciri-ciri dari karakteristik bangun ruang tersebut. Pertama kita harus tahu berapa apanya, rusuknya, kemudian sudutnya, kemudian sisinya, ya. Itulah pelajaran yang harus kita ambil satu hari ini, yang harus kita cerna hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengingatnya kembali. Besok ketika kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika, mutanya sudah bisa? Ya. Baiklah, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Tugas kalian yang kalian kerjakan di rumah itu nanti buka buku kalian, ya, di halaman 64, ya, halaman 64 nanti ada nomor 2, 3, 4, ya. Nah, kemudian udah. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, ya. Satu dulu lagu kebangsaan kita lakukan untuk menutup kita biar kita tetap semangat. Ayo kita berdiri sama-sama dulu, ya. Ya, kita lakukan Garuda Pancasila, ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Garuda
siang, berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Rohani Wahyuni Siregar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 101233 Sibadoar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Wardiani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Kristiani Sri Dewi Sipahutar selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 11. Siang Bu Kris, siang Bu Ardiani. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Baik Bu, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wardiani terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin dengan tujuan untuk merefleksikan atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung kemarin Bu? Ya, baik Bu, perasaan saya awalnya sedikit merasa agak tegang Bu ya. Mungkin karena tidak terbiasa divideokan Bu. Saya saat mengajar Bu. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, observasi kelasnya berjalan dengan lancar walaupun mungkin pada awalnya mungkin masih grogi ya Bu ya, karena tahu saya ada di dalam kelas dan direkam lagi ya kan Bu. Oh iya Bu, bisa diceritakan kembali tidak Bu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian apa langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin Bu? Iya Bu, untuk tahapan tentunya saya telah membuat perangkat pembelajaran Bu. Kemudian area pengembangan dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mengidentifikasi karakteristik kubus Bu. Sedangkan keterampilannya, siswa menafsirkan bentuk bangun datar, menyusun kubus, membuat bentuk kubus dari karton dan menjelaskan karakteristik kubus Bu. Kemudian Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah pedagodik Bu, di mana saya akan lebih banyak belajar tentang pendekatan strategi dan model-model pembelajaran yang lebih kreatif sehingga siswa lebih semangat belajar Bu. Baik Bu, berarti area pengembangannya berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan dan juga tadi Ibu katakan Ibu ingin meningkatkan kompetensi pedagogik Ibu ya Bu ya? Iya Bu. Nah Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bu atau masih belum Bu? Menurut saya Bu, sudah cukup baik Bu, namun masih ada kekurangan Bu. Ya, baik Bu. Ya. Kalau berdasarkan observasi saya kemarin di dalam kelas Ibu ya Bu, Ya. saya sudah melihat Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan baik, di mana di situ saya melihat tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Ya. Kemudian proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik itu juga sudah terlihat dari pengelompokan berdiferensiasi, KSE juga sudah mulai terlihat ya Bu ya. Ibu juga sudah berusaha menggunakan beberapa media pada saat mengajar dengan menggunakan PowerPoint, begitu juga dengan media-media bangun ruang ya Bu ya. Iya. Kemudian peserta didik juga saya lihat kemarin itu sudah antusias ya Bu ketika menerima pembelajaran dari Ibu. Iya. Secara umum sih sudah berjalan dengan baik, tapi tadi saya dengar kata Ibu tadi masih ada beberapa kekurangan ya Bu. Iya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat memulai proses pembelajaran di dalam kelas kemarin Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi sebenarnya Bu sama dengan sekolah yang lain ya Bu, yaitu yang dialami guru-guru yang lain, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak mau atau kurang minat belajar Bu. Baik Bu, berarti kendalanya masih ada siswa yang kurang aktif Bu ya? Iya. Terutama mungkin pada saat kelompok diskusi di mana Iya. sebagian siswa masih ada yang mengandalkan temannya mungkin yang lebih berani, Iya. yang lebih aktif tampil, yang lebih percaya diri gitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya, menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa anak-anak kita ini sebagian masih kurang aktif pada saat proses pembelajaran Bu? Iya, mungkin dalam pembagian kelompok Bu, saya harus lebih aktif menyampaikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki peran penting di masing-masing kelompok Bu. Di mana saya juga akan lebih sering membagi kelompok berdasarkan gaya dan minat siswa Bu.
Lalu saya akan memberikan pertanyaan pemasif untuk memancing siswa berpendapat, Bu. Dan saya mengapresiasikan jawaban yang diberikan oleh siswa, Bu. Kemudian saya akan membuat ice breaking sehingga siswanya lebih bersemangat dan nyaman ketika proses pembelajaran. Baik Bu, berarti itu rencana Ibu ke depan ya Bu ya? Iya. Pada saat pembelajaran tadi Ibu katakan bahwa Ibu akan setiap anggota Ibu akan memintanya agar supaya aktif dan punya peran masing-masing dalam kelompok. Kemudian Ibu akan bisa melanjutkan pembentukan kelompok yang berdiferensiasi, kemudian Ibu memberikan pertanyaan pemantik, mengapresiasi setiap jawaban yang diberikan oleh siswa. Dan akhir tadi Ibu sampaikan Ibu akan membuat ice breaking di mana anak-anak ini agar lebih semangat dalam belajar ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dari rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Oh, saya harap saya bisa melakukannya, Bu, dalam minggu ini, Bu. Baik Bu, insya Allah minggu-minggu ini sudah bisa terlaksana ya Bu ya? Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya Bu, dibandingkan dengan yang observasi kemarin. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana perkembangannya ya Bu. Iya. Baik Bu, sebelum mengakhiri sesi percakapan pasca observasi ini, apakah masih ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya Bu ya. Baiklah, terakhir Bu, untuk sebagai penutup nih, apa kira-kira kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan pasca observasi kita kali ini? Oh iya, Bu. Kesimpulan dari percakapan pasca observasi ini, Bu, saya merasa senang karena saya memiliki gambaran tentang apa saja yang harus saya lakukan untuk mengatasi kendala yang saya temukan, Bu, dari proses pembelajaran, Bu. Ketika observasi kemarin, saya juga mendapat penguatan baik kelebihan dan kekurangan saya, Bu, di dalam mengajar. Dan saya juga mendapat umpan balik positif dari observasi pembelajaran kemarin. Ya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas Iya, Bu. jawaban-jawabannya ya Bu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa secepatnya terrealisasikan dan semoga percakapan pasca observasi kita ini dapat bermanfaat ya Bu. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih sekali lagi Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama.